Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Nanik SD yang membantah narasi terkait tudingan adanya aliran keuntungan dari program makan bergizi gratis, MBG, kepada Presiden. Nanik menegaskan, pernyataan yang tersebar luas tersebut tidak pernah diucapkan maupun diterbitkan oleh Kepala BGN ataupun saluran komunikasi resmi lembaga. Oleh karena itu, informasi tersebut dikategorikan sebagai hoaks yang tidak memiliki dasar fakta. Menurut Nanik, penyebaran informasi yang menyesatkan semacam itu berpotensi menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat, sekaligus memicu kegaduhan dan disinformasi di ruang publik. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi dengan selalu mengacu pada sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan, ujar Nanik dalam keterangan resmi, Sabtu, 13 Juni 2026. Nanik mengatakan pencatutan nama pejabat publik kerap dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang bersifat provokatif dan menggiring opini publik. Oleh sebab itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar dan selalu melakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya kepada pihak lain. Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, ujar Nanik. Nanik menekankan, setiap informasi maupun pernyataan resmi lembaga hanya disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan, seperti siaran pers, laman resmi, dan akun media sosial terverifikasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menjadikan informasi yang beredar di luar kanal resmi sebagai sumber rujukan yang valid. Kejaksaan Agung, Kejagung, mengaku akan memeriksa ex-wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG, pada pekan depan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan pemeriksaan itu juga dilakukan guna mendalami permohonan Justice Kolaborator, JC, yang diajukan Sony. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengonfirmasi dari pengajuan JC yang disampaikan, ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu 14 Juni. Lebih lanjut, Syarif mengatakan pihaknya juga tengah meneliti 26 nama yang disebut oleh Sony terlibat dalam kasus korupsi program MBG tersebut. Sebab, kata dia, Sony masih belum menyerahkan alat bukti yang ia punya kepada penyidik untuk menguatkan kesaksiannya. Itu, 26 nama, sedang kami teliti, kami cek, kami juga punya alat bukti, kami teliti semua. Nanti akan kami panggil, kami periksa saudara SS yang mengajukan JC, tuturnya. Karena saudara SS belum menyampaikan bukti apa yang dia punya, kami juga berhitung di kami bukti apa yang kami punya, imbuhnya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut pemeriksaan terhadap Sony akan dilakukan penyidik pada pekan depan. Kendati demikian, ia tidak mengungkap lebih jauh ihwal tanggal pasti pemeriksaan itu. Yang jelas minggu depan. Minggu depannya, tunggu saja nanti tanggalnya, jelasnya. Kejagung telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG, periode 2025 hingga 2026. Kelimanya yakni ex-Kepala BGN Dadan Hindayana, ex-Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung, kaki tangan Sony. Asep Yusuf Somantri, AYS, dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, YAT, Andri Mulyono. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya terdapat markup harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG.